Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita menyambung masalah jual beli kemarin ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa yushtaratu aidan adamu hirabati man yashtari alata harbin kasayfin wa rumhin wa nusyabin wa tursin wa dar'in wa khailin bi khilafi ghairi alatil harbi walau mimma tata'atta minhu kal hadidi id la yata'ayyanu ja'luhu 'uddata harbin wa yasihhu bai'uha lidhimmi ay fi darina. Dikatakan, disyaratkan pula tidak adanya permusuhan bagi pembeli alat-alat peperangan seperti misalnya pedang, tombak, anak panah, perisai, baju perang dan kuda perang. Itu jangan dijual kepada jelas orang yang memusuhi kita. Terkadang orang yang musuh kita itu lebih mahal membeli daripada teman kita. Inilah kadang ya yang mengusik daripada tersebut itu. Bagi penjual masalah tersebut itu bi khilaf, lain halnya jika bukan alat perang. Ya, sekalipun bisa juga digunakan untuk berperang, misalnya besi. Sebab tidak bisa dipastikan akan dipakai prasarana berperang. Ya, sah menjual alat-alat berperang kepada kaum dhimmi, yaitu orang kafir yang di bawah naungan kita, yang dia membayar upeti di negeri kita. Mungkin macam kedutaan besar, konsuler di Jakarta kah, di Medan kah, di Aceh kan ada tuh. Nah itu merupakan kedutaan. Ya, negeri itu sama. Kalau kita memerangi duta itu sama kita memerangi satu negara tersebut itu. Nah itu ya, sah menjual alat-alat berperang kepada kaum dhimmi. Ya, ada harbi beda. Kalau macam Zionis itu harbi namanya, merang kita. Ya, itu Zionis itu ya di Israel sana itu. Nah itu jelas perang kita. Kalau dhimmi, orang yang non muslim yang tinggal di tempat kita tersebut itu, nah boleh kita menjual alat tersebut itu. Artinya ya yang berada di dalam negara kita, negara muslimin, yang kita pastikan dia tidak akan untuk memerangi kita. Iya, itu nama dhimmi. Wa qala wa syurita fi ma'qudin alaihi musammanan kana aw samanan. Wa qala syarat ma'qud alaih, yang diakadkan atasnya, ya baik barang atau uang, milkun lahu ailil aqidi alaihi fala yasihhu bai'u fudhuliyin. Barang milik penjual dan saman uang harganya, ya milik pembeli, maka jual beli fudhul, yaitu yang tidak punya hak atas barang yang diperjualbelikan, adalah tidak sah. Tuh. Dia orang nitip di rumah kita jual, tak sah perjualan, mesti tanya dulu siapa punya nih. Tahu-tahu kamu jual kemari. Ah tuh. Ya, ini mesti hal-hal mesti diperhatikan. Wa yasihu bai'u malin ghairihi zahiran in bana ba'dal bai'annahu lahu kana ba'amala muwarrithihi dhannan hayatah fabana mayitan hina idzin litabayyuni annahu milkuhu wala athara li dhanni khata'in bana sihhatuh li'annal i'tibara fil uqudi bima fi nafsil amr
la bima fi dhannil mukallafi. Apa dia bilang? Sah menjual harta yang jelas milik orang lain yang kemudian setelah terjual ternyata harta itu adalah miliknya. Misalnya menjual harta mewaris orang yang diwarisi hartanya dalam perkiraan bahwa ia masih hidup dan setelah itu ternyata sudah mati, benda itu sudah dijual, ya mau apa ya? Karena jelasnya bahwa harta itu menjadi miliknya, sedang perkiraan yang keliru jika yang benar telah tampak adalah tidak ada pengaruhnya terhadap akad perjanjian itu, karena segala akad itu diukur dengan kenyataan perkaranya, bukan dengan perkiraan orang mukallaf. Artinya taklif itu orang yang diberikan kuasa atasnya. Tuh. Panjang jual beli ini ya. Tuh. Faidatun ni faidah. Lau akhadha min ghairihi bi tariqin jaizin ma dhanna hillahu wa huwa haramun batinan fa in kana zahirul ma'khudh minul khaira lam yutalab bil akhirati wa illa tuliba qalahul Baghawi. Apa dia bilang? Apabila dengan cara yang diperbolehkan dalam agama seseorang mengambil sesuatu milik orang lain yang dikira halal tetapi sebetulnya haram, contoh barang curian tuh ya, maka jika secara lahir barang tersebut adalah baik, maka tidak ikut dituntut kelak di akhirat. Kalau tidak baik, maka akan dituntut. Demikian Imam Baghawi berkata. Nah, itu yang khawatir kita ada penadahnya itu kadang-kadang. Ya, jadi tengok keadaan kalau dibiarkan begitu terus habis tuh. Itu pagar masjid nih, kalau tadi pagari itu bisa dikapak kawan dijual kiloan tuh. Masjid pakai apa, kuburan pakai itu, ditambah jembatan konek di kampung-kampung tuh pakai besi kan, hilang semua besinya itu, kelewat betul kau bilang. Jembatan kadang-kadang sengnya dicabut di atas, ulinnya cabut di bawah, anak cucunya turun di situ, kan jahanam kelakuan itu tuh. Dia bilang itu berarti pencurinya bukan orang situ, jelas laki-laki itu malam-malam tuh. Saya sedangkan ceramah ke jauh-jauh, aduh aku bilang macam mana pula anak nyebrangin, coba sampai hati tidak begitu. Nah ini perkaranya tuh, ya itu kalau dibiarkan masalah besar. Ya masalah tersebut itu dia tidak tahu tuh. Ya bakal kena potong tuh tangan dunia akhirat nanti kalau tak dapat. Coba bagaimana tahan kita untuk mengembalikan hak-hak yang kita ambil yang secara tidak sah tersebut itu. Walau ishtara ta'aman fi dhimmati wa qada min haramin. Nah dengar nih. Pain aqbadahu lahul bai'u biridahu qabla tawfiyati thamani halla lahu akluhu aw ba'daha ma'ilmi annahu haramun halla aidan wa illa haruma ila ayyubri'ahu aw yuwaffiyahu min hillin. Qala syekhuna, apabila ya kita bon, tahu bon itu? Bon itu istilah bahasa ya tak? Kita ngebon dulu lah ya. Tuh. Ya. Membeli makanan kemudian dilunasinya dengan barang haram. Ya makanan nih. Maka jika sang penjual dengan suka hati menerimakan makanan tersebut sebelum dilakukan pelunasannya, ya, maka makanan tersebut adalah halal karena dia makan dulu baru bayar. Nah tidak. Tapi tinggal dosanya di belakang beda tuh. Kalau diterimakan setelah dilakukan pelunasan dan penjual mengetahui bahwa barang pelunasan tersebut adalah haram, maka juga hukumnya halal dimakan. Tuh. Karena yang membeli beda ya tak? Kalau tidak mengetahui
maka makanan tersebut haram dimakan sehingga dinyatakan gratis atau dilunasi dengan barang halal. Demikian kata Syekhuna, guru kita, muallif kitab tersebut ini ya. Tuh. Tidak, orang sangat perhatian tentang makan yang masuk ke perut tersebut itu. Bukan sembarangan. Ya, itu barang curian. Karena kalau kita makan, karena Nabi SAW berkata daripada yang haram itu, ya, bahwa kullu lahmin nabata min haramin aw suhtin an-naru aula bih. Kalau badan kita, darah kita tumbuh daripada yang haram, ya, itu api neraka yang lebih pantas untuk menjilatnya. Tuh, apalagi jelas-jelas barang haram tuh, kasih makan anak cucu. Ya, dak jelaskan kelakuan haram itu, korupsi, nyuling, macam-macam kelakuan. Dia memang nampak tuh enaklah tersebut itu, tapi akan berimbas kepada yang dikasih makan itu, dan yang memberi makan itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap enteng, karena anak keluarga itu nanti bisa jadi fitnah tersebut yaumul qiyamah. Ya, akan berlawanan dengan kebapaknya itu atau dengan ibu tersebut itu. Ya, itu yang akan dipertahankan nanti. Sanggup tidak kita tentang masalah tersebut itu kita tahankan apabila kamu hal-hal yang tidak patut di dunia sebelum kita wafat ini kita ambil sembarang saja dengan hal-hal tersebut itu. Wa qala wa tuhruhu au imkanu tuhrihi bi ghaslin fala yasihu bai'un najisin ka khamrin wa jildi maitatin wa in amkana tuhruhuma bi takhallulin au dibaghin. Apa nih lagi ditanya nih, ma'qud alaih, yang diakadkan, disyaratkan barang suci atau bisa disucikan dengan cara membasuh, berarti tidak sah jual beli barang najis. Misalnya arak atau kulit bangkai, sekalipun bisa disucikan dengan berubah menjadi cuka atau disamak. Jadi kalau khamar itu kan bisa berubah jadi cuka, tapi habiskan tanggalnya dulu. Tapi naruh ke rumah jangan coba-coba ditunggu tanggal, tidak boleh itu. Ya, ini hal-hal tidak sah jualan tersebut itu, jual najis namanya ya. Nah, itu apalagi jual tai burung. Ya, yang punya walet banyak nih. Kenapa tidak tai burung kau saja dijual kepada orang? Ya, beli tai tersebut dibeli. Betul tak? Dibilang untuk memancing gitu. Kasihan kan kelakuan model begitu. Nah, banyak ada masih di kita tuh. Banyak. Jadi dalam sah jual beli, tidak sah jual beli najis itu namanya. Wala mutanajjisin la yumkinu tuhruhu walau duhnan tanajjasa bal yasihu hibatuh. Wa qala, tidak sah pula jual beli barang bernajis sekalipun minyak bernajis. Tuh. Tapi sah dihibahkan. Jelas ya, penjual mesti amanah nih. Baru dimasuki tikus minyak nih, masuk cicak minyak, kau jual, orang tak tahu. Ya, kalau tidak sah tersebut itu jualnya gimana kau makan? Jadi anak amanatan si penjual tersebut itu. Ya, jelas ya. Wa ru'yatuhu ayil ma'qudi alaihi in kana muayyanan fala yasihhu bai'u muayyanin lam yarahul aqidani aw ahaduhuma karahnihi wa ijaratih lil ghararil manhi anhu wa in balagha fi wasfih. Apa dikatakan ma'qud alaih, yang dijual atasnya bendanya, disyaratkan keadaannya terlihat. Tidak boleh kucing, jual kucing dalam karung kata orang. Nah, itu. Ya. Jika itu jual beli barang berada muayyan, nampak. Ya, bukan jual beli pesan. Berarti tidak sah jual beli barang berada di mana penjual, pembeli atau salah satunya tidak melihatnya.
Beda kalau kita beli online sekarang. Ada tuh. Tuh nengok bendanya kan. Nah, ini yang saya mau. Tapi sah jual kalau itu terjadi tak sesuai, yang berdosa si penjual. Kita kan sekarang kan mau cepet tuh. Mau cepet kan? Nah, tuh. Sekarang namanya online ya. Jualan code kah namanya ya? Code dah. Nah, tuh. Lazada kah namanya dah ya? Sekarang macam-macam dijual belikan, betul tidak? Lengkap. Dari rambut kita sampai ke biji peler dijual orang di situ. Betul lah betul. Aku heran, ada benda dibilang punya jantan, walaupun ini dibilang rasa sama. Memang dicoba dulu apa tuh? Betul lah betul. La ilaha illallah, gila betul. Jadi kita tambah tua tambah gila kita dibuatnya. Kalau budak-budak sekarang nih. Macam-macam dijual. Ya kan? Tengok nih. Kenapa tadi mau tanya tuh? Ya. Kalau kau nak jual lato-lato malam nih, malam Jumat. Ya Allah. Ya. Berarti tidak sah jual beli barang berada di mana penjual pembeli atau salah satu tidak melihatnya. Kan dulu tuh, sekarang dah lihat kan? Ada di itu nengok. Nah, ini yang saya mau. Itu juga masih bisa dibohongi, betul betul. Tapi sekarang bagus, saudara. Nah, tak laku lagi itu ya. Berarti tidak sah jual beli barang berada di mana penjual pembeli atau salah satunya tidak melihatnya. Sebagaimana tidak sah pula digadaikan atau disewakan karena kemungkinan, itu kemungkinan terjadi gharar. Ya, ketidaksesuaian dengan keterangan semula. Tuh, ya kan? Yang terlarang dalam agama sekalipun wa in balagha fi wasfihi, sekalipun telah dikemukakan sifat-sifat secara mendetail. Secara mendetail. Nah, sekarang dunia medianya macam-macam, mudah kan sekarang? Orang makan bakso aja cuma di HP, betul akan apa sekarang? Yang penting pulusnya ada. Ya kan? Mudah sekarang Tak laku lagi kedai-kedai yang besar-besar tuh, laku. Tuh, Tanah Abang tutup, dia bilang dulu paling besar ya pasar di Asia Tenggara kan Tanah Abang tuh, Pak. Sekarang cuman tanahnya tinggal Abang entah kemana pergi. Ya dah, tutup. Nah, diprotes banyak orang jual online ya dah. Tuh semua sekarang yang model begitu, ngomong apa kita ya. Alhamdulillah kulli hal, nampaknya utama maju seperti itu ya, tinggal kita saja lagi ya, berjujur atau tidak dalam berjual beli tersebut itu. Ya. Jelas ya. Wa takfir ru'yatu qabla al-'aqdi fi ma la yaghlibu taghayyuruhu ila waqtil 'aqdi. Penglihatan terhadap ma'qud alaih, yang diakadkan yang mau dibeli itu, ya, cukup dilakukan sebelum akad dilakukan. Bila barang itu pada ghalibnya, pada kebiasaannya umum tidak akan berubah sifat sampai waktunya akad kemudian. Nah, tuh hati-hati ya. Kalau beli beras mungkin sehari dua tak berubah tuh, tapi kalau beli bubur yang coba-coba sejam dah beda, beli gembung sejam dah bisa berkeras, beda kan? Nah, itu beda. Kalau korma mungkin 1-2 hari ya tidak akan jauh, kecuali korma yang sesuai dengan mungkin yang lebih banyak airnya itu bisa ada perubahan. Kita yakin tak akan berubah. Silahkan tersebut itu ya. Saya mudahkan orang jual beli, asal ada pulusnya kirim ya. Ada yang apa dia bilang? Bayar di tempat ya. Ada bayar dulu ya. Nah, coba kau. Apalagi mudah sekarang ada. Tinggal fulusnya aja lagi tinggal. Nah, wa qala wa takfi ru'yatu ba'dil mabi'i in dalla ala baqi ka zahiri sabarati nahwi burrin wa 'alal ma'i ma misli an mudadin mutasawil ajza'i kal hubub.
Penglihatan cukup kepada sebagian ma'qud alaih jika telah dapat menjadi ukuran untuk yang lain. Seperti misalnya unggukan semacam gandum, ya, permukaan barang cair atau contoh barang yang sama bagian-bagiannya semacam biji-bijian. Kita kan ada tuh kalau beras yang pakai cucuk besi itu apa namanya? Cucuk bawahnya itu, bisa apa namanya itu? Apa? Itu orang ada nama itu. Kan ada tak kalau jual beras tuh? Diperiksa dulu karung tet. Tengoknya apa nama cucuan tuh? Apa? Gancu, bukan gincu. Gancu, benar tak? Tuh. Itu kan? Periksa cukup bawah tuh. Yang periksa di atas, di bawah periksa. Kadang-kadang bisa licin di bawah macam-macam. Periksa bawahnya tuh. Kalau perlu 1, 2, 3. Meyakinkan. Ya. Gancu ya tak? Itu besi tajam. Masih lah sekarang. Tak tahulah sekarang ada tak masih itu. Masih ada ya tak? Wa qala aw lam yadull ala baqi bal kana suwanan lil baqi li baqa'ih ka kashri rumanin wa qashratin supla lin nahwi jauzin fayakfi ru'yatahu li anna salaha batinihi fi baqa'ihi wa illam yadulla wa alaihi. Atau cukup pula kepada sebahagian yang tidak apa tadi? Di sebelah sini payah bacanya nih yang sudah ya menjadi ukuran itu ya, nampak. Sekarang kalau beras kan macam-macam tuh mereknya ada. Kalau itu tak ada dulu. Paling-paling orang tahu beras Solo. Kalau orang beras Karangduku. Kalau orang Kalimantan beras Unus. Kalau India basmati namanya. Sama kelasnya itu. Sekarang tidak ada lagi yang nama beras Unus itu Karangdukuh namanya ya. Apa namanya si Upi Baina ya orang Padang itu bilang. Ada kan? Beras Solo payah yang Karangdukuh nih kalau Kalimantan di beras Unus. Aku tengok, iya ini macam beras basmati kayaknya. Tuh. Sekarang macam-macam beras. Ada yang dari Karawang sana. Ya ada tuh, ada pada 12 ada bertulisan, ada yang Palembang. Dari cap mangga, cap apa lagi itu? Macam-macam kan capnya tuh. Cap belido sampai cap lacak. Ada cap lacak tuh kan? Gambar apa namanya itu? Gambar kartu as segala king apa namanya itu? Wah, coba kau. Hebat. Beras. Orang Palembang tuh punya beras mah. Banyak tuh ada. Tuh. Belido, ya tak? Kenapa? Baca. Tuh, mic-nya dia mau tanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya. Saya pernah dengar penjelasan Ustaz tentang anak kecil yang sholat di tengah-tengah orang dewasa itu boleh. Tapi saya pernah ditegur karena pernah nyuruh anak kecil ke tengah-tengah shaf orang tua. Lalu saya jelaskan ini itu dan saya ingatkan video penjelasan Ustaz. Lalu orang itu seperti tersinggung karena hal yang saya jelaskan. Apakah saya salah atau benar Ustaz? Dan mohon ulangi penjelasannya tentang anak kecil yang sholat di shaf orang dewasa. Baik. Hukumnya dulu ya. Rasulullah berkata, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrani," kata Rasulullah. Barang siapa yang sudah betul-betul mengaji ijtihad ternyata benar itu, maka dia dapat 2 ganjaran pahalanya. Man ijtahada wa akhtaha falahu ajrun wahidun. Barang siapa yang belajar benar dan sudah ijtihad tapi keliru dia, tetap dapat 1 pahala. Kamu jangan khawatir. Kalau kamu disalahkan tetap kau dapat 1 itu pahala. Kalau benar ucapan saya itu dan kamu benar mengenalkan itu dapat 2 pahala. Semestinya orang itu mencari bagus, jangan tersinggung. Ini ilmu dari Allah, dari Nabi, itu bukan dari datuk kau. Dengan aku sampaikannya kupingnya itu. Habibuna sallallahu alaihi wasallam ketika Hasan dan Husain sedang sembahyang beliau naik ke situ. Naik. Dibiarkan sama Rasulullah.
Ya enggak ditaruh. Kamu enggak tahu kalau masjid haram tuh kita anak-anak kita kecil-kecil ya. Ibu-ibu itu digendong. Nah, sekarang taruh nih, angkat lagi. Biasa. Hah? Kamu enggak nengok seperti itu. Nah, macam ini diruset. Padahal itu Rasulullah SAW ya mengajarkan satu ketika anak-anak pada kumpul. Sayyidina Anas ada di situ, jauh dari jauh. Dia salami, assalamualaikum. Kata sahabat lain bertanya, kenapa engkau Anas itu ngikut kelakuan begitu juga, assalamualaikum budak-budak? Kenapa laku begitu? Semestinya kan anak-anak kepada orang tua. Mas sebaliknya, kata Nabi, katanya Rasulullah, hakada yaf'alu Rasulullah, itu yang dilakukan Nabi. Itu namanya takdiban, ngajarkan. 3. Anak-anak begini, kalau dibiarkan berkumpul 3 saja bersilat dia. Makanya setiap sab itu kan kita 2 nih, taruh 1 sini, tiap 2 taruh sini. Sepi kan dia, tak bunyi lagi. Itu ada namanya takdiban, pengkaderan. Jadi hukum tuh tetap berkembang. Jangan otak kau tuh batu tentang tersebut itu. Aku singgungkan. Ya, jelas itu saja tambahannya. Kalau kemarin aku terangkan tersebut itu, sekarang tambahannya masalah pahala dapat 2, dapat 1. Jelas, itu sajalah ya. 6. Baca. Ya, kalau panjang disuruh ngaji ke rumah. Ya. 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6. Izin bertanya di luar bab kajian kita, Ustaz. 6. Apakah boleh suami memberi sedikit rezeki kepada orang tua suami tanpa seizin dan pengetahuan istri terlebih dahulu? Karena istri ingin suami harus izin terlebih dahulu sebelum memberi rezeki kepada orang tua suami, sedangkan harta milik suami sendiri, dan juga suami juga memberi sebagian rezekinya kepada mertuanya juga. Mohon penjelasannya, Ustaz. Rasulullah sabdakan, ujar Nabi, maknanya seandainya makhluk ini boleh sujud kepada makhluk, ini saya kusuruh istri sujud kepada suami, tapi tak boleh. Tapi suami yang macam mana? Apa suami macam muka kita nih? Ya, jadi lihat tersebut itu, dengar ya. Rasul juga sabdakan, ujar Nabi, seagung-agung bagi seorang laki-laki itu adalah ibunya. Seagung-agung bagi istri itu adalah suaminya. Semestinya engkau dah usah protes kalau tengok suami kau bagus kepada ibu bapaknya, kau pegang suami begitu, jaga baik. Nah, kalau mertua juga tahu tuh, menantu ini bukan main hormatnya kepada suaminya. Menantu yang begitu jaga bagus baik, kalau tak mati jangan dikubur. Paham? Jadi sebetulnya ada mustarak bahagian sama-sama itu. Jadi tengok suami kau itu memberikan apa tersebut itu. Semestinya memang dikatakan suami itu kan dia bercari, tapi yang ngurus di rumah tuh istri. Memang terindah tuh laporan sama-sama dululah. Jangan dirahasiakan, nanti aku kasih mak kau, bapak kau, nanti aku kasih mak kau pula gantian. Apa salah? Mudah kan tuh ya? Tapi kalau istri mencari masalah tersebut itu, yakin itu tak lama bakal kawin lagi itu lakinya. Ingat yang bertanya nih, kalau kau begitu, kau edit suami kau, nanti tak lama dia akan berbini lagi. Kau tengok kan? Kenapa? Ingat tuh, ada satu ketika di Jakarta dulu. Nah, ini kisah ya. Jadi saya ke rumah orang itu macam saudara lah. Dia punya mantu, ada anaknya. Saya datang waktu itu ada yang meninggal itu di Lubang Buaya. Ya, angkatan udara. Saya ngimami di situ. Malam tuh kami sudah isya dari Tanah Abang itu. Dari Jakarta Selatan itu ya, Pasar Minggu ke Lubang Buaya tuh malam-malam. Jadi dibawalah cucu satu. Dibawa cucu satu ini, menantunya marah yang perempuan tuh. Kenapa pula atuk bawa-bawa? Nah tuh, bawa-bawa. Akhirnya lama-lama kan tersinggung papa datuknya ini. Sama kami rapat sama-sama. Jadi satu ketika dibilanglah sama anaknya, nak sini nak, dibilang, kenapa bini kau tuh kalau aku bawa anak kau tuh kan marah terus, tak suka dia. Kan cucu aku juga, kenapa lah, aku tak ada lah, tak, betul kan? Nah, anaknya tegas ternyata, panggil. Aku dengar nih ke atas. Nih dia bilang, aku sebut namanya tidak. Kau kan masih muda, aku juga muda. Aku bisa cari istri, kau bisa cari suami.
Jangan begitulah sama bapakku, emakku, itu bapakku itu tulah. Nah, itu dibilang gitu. Besoknya tak benar lagi bininya itu, langsung aja bawalah. Nah, itu bini yang paham. Ya, itulah bapak kita, itulah mak kita. Mesti perempuan yang begitu mesti tahu asal dia memberikan kepada orang tuanya atau mertuanya. Jangan diberikan mancing kepada calon yang lain. Ngerti? Ada kitanya tuh. Udah jelas tuh ya. Jangan kau edit suami kau begitu. Biarkan sajalah. Kalau dia keliru, Allah yang hitung. Ya, kau dapat pahala. Kalau dia betul, kau yang untung, dia juga dapat pahala. Ya, kalau kau terus perhatikan begitu, aku yakin tak lama, dalam seminggu nanti laki kau tuh kawin lagi. Kenapa? Menong ya? Ada lagi? Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum dalam Islam menjual kotoran sapi atau kotoran kambing yang telah difermentasi dan menjadi pupuk kandang? Mohon penjelasannya. Tadi sudah disebutkan jual najis tak boleh. Tak sah jual najis itu. Kalau yang jual najis cuma di Singapura saja. Singapura tuh ya kecil, itu tai kita, pipis kita dikumpulkan tiap pakai macam apa namanya? Makan ada argonya itu. Ya nanti kumpul satu lapangan macam lapangan bola itu, di situ keluar semua tai itu, diolah kembali jadi pupuk. Nanti dikurangi harga listrik kita atau air kita bayarannya itu. Itu kan orangnya kan non muslim di situ pada umumnya ya. Nah sekarang Ustaz tanya sama kau yang nanya tadi. Sekarang aku tai sapi ini aku olah bagus, mau tak kau beli kira-kira? Pupuk kandang orang bilang. Allahu Akbar, segala najis sebetulnya kalau sudah kelamaan itu beda. Kita tidak tahu ceritanya lagi. Tapi kalau itu tetap nama najis, daripada tai sapi mendingan tai aku bilang ke situ. Rumah aku juga, betul apa betul? Itulah tadi. Jadi menjual najis tidak sah sebetulnya. Kata Syafi'i, tidak sah. Tadi kan dibilang tai tadi, najis tadi. Tidak sah jual beli kan? Tidak sah jual beli. Ini jual khamar. Ya ada whisky, brandy itu jelas jualnya haram, penghasilan haram. Ya ada alkohol dipakai najis diminum haram. Nah, dokter pakai lain itu dia ada alasan tersebut itu untuk sekedar. Itu beda orang ahlinya ya. Tapi kalau kita masih ada. Nah, tuh, ada yang mau tanya apa? Nak jual tai juga kau? Ya. Allahu Akbar. Wala yakfi ru'yatul qashratil ulya idan aqadatis suplah. Tidak cukup hanya dengan melihat kulit luar jika kulit dalamnya itu jadi kopek. Ya, ditengok dulu karena kan dia lebih ringan. Dan mulutnya lebih terbuka dia. Kan orang kadang-kadang kalau yang isinya penuh itu dia terbuka mulutnya itu. Lebih bikin orang tadi itu yang nak nyabut uban tuh. Ya dah. Di pintu rumah tuh karena jadi duduk situ. Orang banyak di watun di mana duduk cabut. Ya, orang tua tuh kita nenek itu biasa kan cabut uban tuh depan pintu. Ya kan? Tuh buku kutuan mirip monyet. Asal ketemu buku kutuan deh. Ya, jangan cabut uban lah. Dengan sebab anak Pak benih, beda. Iya. 6. Pak. Tuh. Udah berita sekarang ya. Wa yustaratu aidan qudratu taslimi fala yasihu bayu abiqin wa dhalin wa maqsubin li ghairi qadin ala intiza'ih wa kada samaki birkatin syakka tahsiluh. Ini pelajaran sama kita ya. Ma'qud alaih yang dijual atas mengakatkan kita yang kepengen itu disyaratkan keadaannya dapat diserah terimakan. Berarti tidak sah jual beli sesuatu yang melarikan diri atau yang hilang atau sedang dighasab, ya, diambil orang secara paksa dan tidak kuasa mengambilnya. Jual beli atau lainnya, misalnya harta muwaris
yang ternyata telah meletak pada perkiraan di hati mukallaf. Dari keterangan ini bisa diketahui apabila seseorang berwudu dan mengira bahwa airnya itu bukan air mutlak, maka wudunya tidak sah. Sekalipun sebetulnya air tersebut adalah air mutlak. Air mutlak ada 7 macam, ya. Karena medan peribadatan adalah berada pada perkiraan hati mukallaf. Tuh, jadi hati-hati. Masalah kita punya keyakinan, makanya belajar fiqhiyah ini supaya kita tahu apakah air ini tahirun mutahhirun, suci menyucikan, atau tahirun ghair mutahhirin, apakah tidak menyucikan, atau tahirun mutahhirun adalah makruhun, suci menyucikan tapi makruh. Ya, atau ma'ul musyammas, air kena batas matahari, atau dikatakan ada ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai. Ada yang lagi di belakang ma'ul mutanajis, air yang kena najis. Jadi kita mesti tahu ukuran air tersebut itu. Ternyata kita yakin air ini ya sudah musta'mal walaupun 2 qullah, kita wudukan tak sah tersebut itu. Apalagi jelas di bawah 2 qullah kita yakin sah, itu tidak beda juga. Kecuali kamu bertaklid. Ada di halaman berapa tuh di kitab Petunjuk yang Indah itu daripada Imam Al-Ujaili. Itu boleh kita bertaklid tersebut, itu yang beda dengan fatwa ulama ada 15 hal. Jadi kalau kita musim kemarau, musim kering, kita boleh meyakinkan bertaklid kepada ulama tersebut, itu boleh kita lakukan ya, walaupun air itu kurang daripada 2 qullah. Nah, jadi Petunjuk yang Indah itu ada. Jadi kita mesti tahu tersebut itu. Tetapi kalau kita mungkin musim kering, kita punya 3 derum, sepertiga, jangan wudukan seperti itu karena kurang 2 qullah, apalagi air menetik ke situ, musta'mal jadi namanya. Gabungkan air ya 1 derum, maka tahirun mutahhirun, suci lagi menyucikan. Itu belajar. Ya. Kenapa? Adzan. Ya. Cukup itu. Ya. Sampai di situ dulu. Nih, diingat pelajaran bagus baik, terutama tentang taharah kita. Mulai dari WC itu, Ya dah, itu kalau dengan sebab di WC itulah nanti semua amal ibadah kita hancur. Dengan sebab kita tak tahu bermuamalah tentang muamalah tersebut itu. Ya dah, apakah musta'mal atau tidaknya, suci atau tidaknya, itu penting diperhatikan. Maka semua kitab fikih itu atau di hadis pertama kitabnya asal membahas musik kitabut taharah, kitab bersuci. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Allahumma salli umurana. Allahumma zidna ilman nabi'ah bis salihin. Wassallallahu ala Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.